Perkenalkan, nama saya Agnes Kasri Yermianu Batunis, NIM 20030200060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-11. Kota dan Masyarakat oleh Minci Kleoniski. Pendahuluan kontemporer masalah dalam sosiologi perkotaan. Yang pertama, perspektif terbaru tentang kota dan masyarakat. Yang kedua, asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota ini seperti organisme hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut teori, pola yang teratur dalam kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentrasi penggunaan lahan lainnya. Kota sebagai mesin pertumbuhan. Moloch menjelaskan mengapa ekonomi dan politik membentuk pertumbuhan kota. Dia berpendapat bahwa politik sebagian besar berputar di sekitar dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan mendistribusikan sumber daya yang berasal dari tumbuhan. Pentingnya kontribusi Moloch terhadap sosiologi perkotaan adalah bahwa ia menekankan perbedaan kekuatan kelompok saat mereka bersaing dan mendapatkan ruang dan sumber daya lainnya. Ruang dan status. Daphne Spanyol berpendapat bahwa pemisahan spesies antara jenis kelamin memperkuat dan memperburuk perbedaan gender karena sering digunakan untuk mengecualikan perempuan dari pengetahuan dan pengalaman yang memberikan status dan kekuasaan kepada laki-laki. Dia menyimpulkan bahwa status perempuan tidak hanya berasal dari peran mereka dalam keluarga dan ekonomi, tetapi juga dari cara sistematis di mana masyarakat menggunakan ruang untuk memperkuat hak istimewa laki-laki. Postmodernitas dan budaya perkotaan. Postmodern adalah pandangan bahwa kota telah berubah dari tempat produksi menjadi tempat konsumsi. Dalam analisis Tevez dan Duarte menyimpulkan bahwa kota dibentuk bukan oleh kekuatan dan struktur ekonomi, tetapi oleh makna budaya yang melekat pada ruang. Antarmuka dan migrasi perkotaan pedesaan. Salah satu tren yang paling bertahan adalah migrasi besar-besaran dan terus-menerus orang dari pedesaan ke kota. Biasanya ke satu kota besar, para migran yang tinggal di perkotaan seringkali terkurung di permukiman liar, menghadapi kemiskinan, tunawisma, penyakit, dan pengangguran. Dalam bacaan ini, Alan Gilbert dan Joseph Googler menjelaskan bahwa meskipun prospek pekerjaan mungkin tidak pasti di kota, prospek di pedesaan bahkan lebih buruk. Komunitas, etnis, dan sosiologi perkotaan. Lingkungan etnis telah lama menjadi ciri kota. Dalam bacaan ini, Jan Lin memberikan gambaran umum tentang bagaimana sosiolog berpikir tentang etnis tetangga, alasan mereka ada, fungsi yang mereka layani untuk penghuninya, dan alasan mereka bertahan atau menghilang. Para imigran dapat menemukan banyak peluang kerja di daerah kantong etnis mereka.
Di industri yang didominasi oleh rekan kerja Tionghoa, namun tidak jelas apakah pekerjaan ini memberikan peluang untuk mobilitas ke atas yang sebenarnya di luar enklave. Kembalinya Sweet Shop. Edna Bonachit dan Richard Applebaum menggambarkan kemunculan kembalinya Sweet Shop, tempat di mana pekerjaan dengan bayaran rendah seringkali imigran di Amerika Serikat memproduksi atau merakit pakaian untuk perusahaan besar. Mereka berpendapat bahwa persaingan global dalam industri pakaian, penurunan seikat pekerjaan, dan pergeseran ke produksi fleksibel telah menyiapkan panggung untuk pertumbuhan pesat di sektor berupa rendah ini. Memahami tunawisma. Jennifer Walsh dan Michael Deere menjelaskan kebangkitan tunawisma pada tahun 1980-an sebagai akibat 3 faktor: penurunan upah, penurunan jaringan pengaman sosial, dan perubahan pasar perumahan. Dampak gabungan 3 faktor ini membuat semakin banyak orang di ambang tunawisma. Walsh dan Deere menjelaskan bagaimana beberapa individu berhasil menghindari menjadi tunawisma atau dapat memperoleh kembali perumahan, sementara yang lain menjadi tunawisma permanen. Restrukturisasi ekonomi dan pembangunan kembali. Susan Einstein membahas pengembang real estate swasta di London dan New York dari tahun 1997 hingga 2000. Dia menyelidiki penyebab di balik turunnya siklus real estate karena permintaan untuk berbagai jenis ruang berubah selama titik. Dia menganalisis kepentingan relatif sektor swasta atau pengembang dan sektor publik atau regulasi insentif oleh pemerintah daerah. Tantangan perkotaan terkapar. Dave Williamson, David Imbroscio, dan Gerd Alperovitz menunjukkan bahwa pertumbuhan pikiran kota yang tidak direncanakan berdampak negatif pada kualitas hidup, merusak lingkungan, uang dan tanah, serta merugikan bisnis kecil. Mereka meninjau sejumlah inisiatif kebijakan untuk mencegah penyebaran di masa depan dan untuk mengatasi biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penyebaran yang ada. Demikian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.